A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ini adalah ayat mutasyabihat. Dalam surat Ali Imran ayat 7 Allah berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat." Allah menurunkan kitab Al-Qur'an kepada engkau Muhammad. Sebagian dari Al-Qur'an ada ayatun muhkamat, ayat-ayat hukum. Hunna umul kitab, itulah pokok dari kitab Al-Qur'an. Wa ukharu mutasyabihat, sedangkan bagian lain dari Al-Quran adalah ayat-ayat mutasyabihat, yaitu ayat-ayat yang di dalamnya tidak mengandung kepastian hukum. Ada hal-hal yang tidak jelas, tidak bisa ditentukan secara pasti. Nah, seperti huruf yang terdapat di awal sebagian surat yang ada dalam Al-Quran, ini termasuk kelompok ayat-ayat mutasyabihat. Di dalam surat Ali Imran berikutnya dijelaskan, la ya'lamu ta'wilahu illallah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwil dari ayat mutasyabihat ini kecuali Allah. Jadi apa makna dari huruf alif, lam, dan mim? Ini tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Maka kita sebagai orang yang beriman juga tidak perlu berusaha untuk mencari tahu apa maknanya. Cukup kita menyatakan bahwa kita iman terhadap ayat-ayat ini. Sebagaimana Allah firmankan, warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min indi rabbina. Orang-orang yang pandai di dalam ilmu, mereka akan mengatakan amanna bih, kami iman terhadap ayat-ayat mutasyabihat, karena kullun min indi rabbina, semua itu dari sisi Tuhan kami. Zalikal kitabu, ini kitab. Adapun ini kitab, yaitu Al-Quran, la raiba fih, tidak ada keraguan-raguan di dalam kitab. Hudan, sebagai petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Zalikal kitab ay hadzal kitab, ini kitab Al-Quran, la raiba fih, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Maksudnya, pertama, tidak diragukan bahwa Al-Quran turun dari sisi Allah. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat, kitab ini tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, dari Allah, Tuhan penguasa seluruh alam semesta. Maksud yang kedua adalah bahwa isi kitab Al-Quran itu juga tidak diragukan kebenarannya. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 67, likulli naba'in mustaqor wa saufa ta'lamun. Terhadap setiap cerita yang diterangkan dalam Al-Quran akan ada bukti kejadiannya dan kalian akan mengetahuinya. Maksudnya, semua yang diterangkan dalam Al-Quran, termasuk ayat-ayat yang mutasyabihat, termasuk hal-hal yang gaib, semua itu benar adanya.
hudan lil muttaqin. Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang dimaksud petunjuk ini ada dua. Yang pertama adalah petunjuk berupa keimanan atau hidayah yang berupa taufik. Ini semata-mata atas pertolongan dan izin Allah. Al-Quran sebagai taufik atau hidayah berupa keimanan ini khusus lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah atau orang-orang yang beriman. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Yunus ayat 57, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian, sekaligus sebagai obat penyakit yang ada di dalam hati. Nah, penyakit hati di sini adalah penyakit syak wa nifaq, yaitu keraguan-raguan dan kemunafikan, serta sifat-sifat jelek yang terdapat di dalam hati, yang bersumber dari kemunafikan itu. Wahudan warahmatun lil mu'minin. Nasihat dan obat penyakit hati itu maksudnya adalah Al-Quran. Al-Quran telah datang kepada umat manusia. Isinya berupa nasihat dari Allah yang bisa menjadi obat bagi penyakit keraguan-raguan dan kemunafikan serta sifat-sifat tercela yang ada di dalam hati. Kalau manusia mau mengindahkan, memperhatikan nasihat dari Allah tersebut, maka akan hilanglah penyakit-penyakit yang ada di dalam hatinya. Dan Al-Quran akan bisa menjadi hidayah. Artinya akan menumbuhkan keimanan di dalam hati setelah penyakit-penyakit yang ada di dalam hati itu hilang. Dan kemudian akan menjadi rahmat. Ini hanya akan dinikmati khusus lil mu'minin, yaitu bagi orang-orang yang beriman. Tidak semua orang bisa menikmati hidayah berupa keimanan yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran. Keimanan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang muttaqin atau orang-orang yang beriman. Orang yang Allah beri keimanan, dia akan bisa memanfaatkan Al-Quran di dalam kehidupannya, sehingga dia bisa percaya terhadap semua kebenaran yang diterangkan dalam Al-Quran, dan dia bisa mengamalkan isi Al-Quran. Itu maksud hidayah yang pertama, yaitu berupa taufik atau keimanan. Yang kedua, hudan di sini maksudnya adalah dilalah atau petunjuk yang berupa penjelasan-penjelasan tentang kebenaran. Ada dua ayat yang menjelaskan perbedaan dua macam hidayah ini. Yang pertama surat Qasas ayat 56. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai.
Yang dimaksud petunjuk di sini adalah berupa keimanan. Nabi Muhammad tidak bisa memberikan keimanan kepada saat itu paman Nabi, yaitu Abu Thalib, yang sangat Nabi cintai dan Nabi sangat ingin Abu Thalib iman, mendapatkan hidayah. Nah, itu adalah hidayah berupa keimanan. Kemudian dalam surat Asy-Syura ayat 52, Allah berfirman, "Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Sesungguhnya engkau Muhammad latahdi ila siratin mustaqim. Engkau memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, di sini yang dimaksud latahdi ila siratin mustaqim, Nabi Muhammad memberi penjelasan-penjelasan, arahan tentang kebenaran. Jadi Nabi Muhammad bertugas untuk memberikan penjelasan, menunjukkan mana yang benar, yang hak dan mana yang batal. Tetapi yang memberi keimanan adalah Allah. Nah, inilah dua bentuk hidayah. Nah, Al-Quran, isi Al-Quran adalah pedoman, berisi peraturan-peraturan syariat dari Allah untuk membedakan antara yang hak dan yang batal. Nah, kemudian di dalam ayat Al-Quran itu, apabila orang yang mendengar ayat-ayat tersebut, mengaji ayat-ayat tersebut, mempelajari ayat-ayat tersebut, di dalam hatinya Allah beri taufik, pertolongan berupa iman, dia mempercayai kebenaran Al-Quran sebagai wahyu yang Allah turunkan, maka dia akan bisa mengamalkan apa yang menjadi pedoman atau petunjuk yang Allah berikan bagi umat manusia di dalam Al-Quran. Siapakah orang yang beriman? Yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang mereka percaya, maksudnya yakin, bil ghaib, terhadap barang gaib, hal-hal yang gaib. Maksudnya segala sesuatu yang diterangkan di dalam Al-Quran, walaupun tidak dapat ditangkap oleh panca indera, seperti surga, neraka, kemudian adanya malaikat, lalu adanya hari akhirat atau kebangkitan dari kubur. Itu adalah hal-hal yang gaib bagi umat manusia. Nah, orang-orang yang takwa kepada Allah, mereka ini beriman terhadap segala sesuatu yang masih gaib. Mereka yakin adanya surga neraka. Mereka yakin adanya kebangkitan dari kubur. Wa yuqimuna, dan menegakkan mereka as-sholata, pada sholat. Wa mimma razaqnahum, dan dari apa-apa yang telah memberi rezeki kami Allah pada mereka, yunfiquna, menginfakkan mereka. Nah, orang-orang yang beriman juga mengerjakan kewajiban sholat. Nah, sholat ini merupakan kewajiban pokok dalam agama Islam. Bunyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah, wa iqamis sholah, wa ita'iz zakah, wa shaumi ramadan,
wa hijjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Agama Islam ini dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama syahadat, yang kedua adalah sholat, kemudian zakat, lalu puasa Ramadan, dan ibadah haji bagi yang mampu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, orang-orang iman menginfakkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Jadi infak ini di dalamnya termasuk kewajiban zakat. Jadi surat Al-Baqarah ini diturunkan di Madinah. Nah, kewajiban zakat itu juga diturunkan di Madinah. Ayat mengenai wajibnya zakat itu diturunkan di Madinah. Kemudian juga banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang infak fi sabilillah. Nah, sehingga yang dimaksud wa mimma razaqnahum yunfikun ini bukan hanya zakat. Bukan hanya zakat. Zakat termasuk di dalamnya, tetapi tidak hanya zakat. Walladzina, dan orang-orang yu'minun, yang beriman mereka, bima, dengan apa-apa, unzila, yang diturunkan apa, ma, ilaika, kepada engkau Muhammad, wama, dan dengan apa-apa, unzila, yang diturunkan apa, ma, min qablika, dari sebelum engkau Muhammad, wabil akhirati, dan pada akhirat. Akhirat maksudnya ya kehidupan setelah alam dunia. Inama sumiyatil akhirah li'annaha ba'dad dunia. Adanya disebut akhirat karena itu adalah kehidupan setelah alam dunia. Dunia itu maknanya pertama atau yang paling dekat. Al-akhirah adalah yang akhir. Yang dimaksud adalah kehidupan setelah manusia mati kemudian dibangkitkan lagi dari alam kubur. Hum, mereka al-muttaqin atau orang-orang yang beriman itu, yuqinuna, yakin mereka. Nah, yang dimaksud orang bertakwa adalah orang-orang yang mereka iman pada kitab suci yang diturunkan kepada engkau Muhammad. Maksudnya ya kitab Al-Quran ini. Dan iman pada kitab suci yang diturunkan sebelum engkau Muhammad. Sebelum Al-Quran ada 3 kitab suci yang sudah Allah turunkan. Pertama, kitab suci Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kedua, kitab suci Zabur Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab suci Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan terakhir adalah kitab suci Al-Quran, kitab suci yang paling sempurna, yang memansuh atau mengganti semua syariat-syariat yang ada di dalam kitab suci sebelumnya. Nah, orang iman, mereka percaya pada semua kitab suci yang Allah turunkan. Tidak hanya Al-Quran, tetapi juga pada kitab suci yang Allah turunkan sebelumnya. Mereka juga iman kepada semua nabi, tidak hanya Nabi Muhammad SAW. Ini berbeda dengan ahli kitab atau orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi hanya percaya kitab Taurat. Mereka tidak mengakui kitab Injil, juga tidak mengakui kitab Al-Quran. Orang Nasrani, mereka mengakui kitab Injil. Mereka juga mengakui adanya kitab Taurat yang diturunkan sebelumnya. Tetapi mereka tidak mengakui
kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mereka tidak percaya Nabi Muhammad adalah sebagai Rasul terakhir yang Allah turunkan. Padahal sesungguhnya berita mengenai turunnya kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir itu sudah disebutkan di dalam kitab Taurat maupun kitab Injil. Nah, disinilah sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Fatihah. Kita diperintah untuk berdoa, memohon agar Allah memberi hidayah dan menetapkan kita dalam hidayah untuk bisa tetap dalam meyakini dan mengamalkan kebenaran atau shiratal mustaqim. Bukan sebagaimana orang yang Allah murkai, al-maghdubi alaihim, yaitu orang-orang Yahudi, dan juga bukan sebagaimana ad-dallin, orang-orang Nasrani yang mereka dalam keadaan sesat. Mereka dimurkai, mereka sesat karena mereka tidak iman kepada Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Mereka sesungguhnya sudah menyimpang dari kitab suci mereka sendiri. Jadi sebenarnya Yahudi dan Nasrani itu walaupun mereka mengaku pengamal kitab Taurat dan Injil, namun sesungguhnya mereka sudah tidak iman pada kitab Taurat dan Injil yang asli. Buktinya ketika Al-Quran diturunkan, ketika Nabi Muhammad SAW diutus, mereka mengkufuri, mereka mengingkari. Nah, maka dalam ayat ini Allah menegaskan orang beriman itu mereka iman terhadap kitab Al-Quran maupun kitab suci sebelumnya. Nah, inilah orang-orang Islam. Bukan seperti Yahudi, bukan seperti Nasrani. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin adanya hari akhirat atau hari kebangkitan dari kubur. Sebagaimana kita ketahui, orang musyrik, orang-orang Quraisy di masa jahiliyah, mereka benar-benar tidak percaya bahwa orang setelah mati akan dihidupkan lagi. Mereka tidak percaya adanya hari akhirat. Maka mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Jadi di sini orang beriman itu mereka iman kepada hal yang gaib. Mereka melaksanakan syariat ibadah, yaitu kewajiban sholat, kewajiban zakat, dan kewajiban menginfakkan sebagian dari rezeki mereka untuk fisabilillah atau untuk fakir, miskin, atau bahkan dimulai dari diri sendiri. Jadi infak itu pertama untuk diri sendiri, anak istri, kerabat, kemudian membantu fakir miskin, juga untuk melancarkan perjuangan agama Allah, infak fisabilillah. Itu semua wajib sesuai dengan porsinya masing-masing. Lalu ditambah kewajiban zakat bagi orang-orang yang mempunyai harta yang telah mencapai nisab zakat. Kemudian mereka iman terhadap Al-Quran, artinya iman dengan sepenuhnya terhadap seluruh ayat yang diterangkan dalam Al-Quran. Yang di awal surat telah Allah jelaskan
semua yang diterangkan dalam Al-Quran itu hak, tidak ada keraguan-keraguan dalamnya. Dan mereka yakin bahwa setelah mati mereka akan kembali ke hadapan Allah. Ulaika, mereka itulah ala hudan, atas petunjuk, mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa ulaika, dan mereka itulah hum, ya mereka itu al muflihun, orang-orang yang beruntung. Merekalah orang yang memang diberi hidayah oleh Allah, dan mereka orang yang beruntung bahwa mereka akan mendapat rahmat Allah, yaitu surga Allah di akhirat nanti. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, mereka sawaun, adalah sama, alaihim, atas mereka, a'anzartahum, adakah memberi kabar takut engkau Muhammad pada mereka, amlam tunzirhum, atau tidak memberi kabar takut engkau Muhammad pada mereka. La yu'minun, sama, la yu'minun, tidak beriman mereka. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja atas mereka. Apakah engkau menakut-nakuti kepada mereka atau tidak menakut-nakuti kepada mereka, mereka tetap tidak beriman. Karena khotamallah, telah mencap siapa Allah, ala qulubihim, atas hati mereka, wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan atas pandangan mereka atau penglihatan mereka, atas penglihatan mereka, ghisyawatun, ada tutup, walahum, dan bagi mereka, azabun azim, siksaan yang besar. Mereka tidak bisa beriman karena Allah telah menutup hati mereka. Nah, inilah keadaan orang kalau Allah tidak memberikan taufik atau pertolongan berupa hidayah. Allah menutup hati mereka, di dalam hati mereka tidak ada bibit iman, sehingga walaupun mereka mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka hanya mendengar sepintas lalu, namun tidak bisa memahami, apalagi meyakini kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Mereka tidak bisa memahami dan meyakini karena hati mereka telah Allah tutup. Demikian pula pendengaran mereka telah Allah tutup. Bukan berarti mereka tuli, ya, tetapi mereka tidak mampu untuk memahami dan meyakini ayat-ayat Allah yang mereka dengar. Demikian pula ada tutup pada penglihatan mereka. Di wa'ala absarihim ghisyawah, ada tutup pada penglihatan mereka. Yang dimaksud juga mata hati mereka. Jadi ini bukan berarti mereka itu buta. La ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bukan berarti mata mereka buta, tetapi yang buta adalah hati. Itu diterangkan dalam surat Al-Hajj ayat 46. Sehingga akhirnya di hari kiamat mereka akan mendapatkan siksaan yang besar. Jadi dalam dua ayat ini Allah menerangkan keadaannya orang kafir. Ya, setelah dalam 5 ayat pertama Allah menjelaskan bagaimana sifat orang iman, siapa saja yang dimaksud orang iman. Kemudian dalam 2 ayat ini Allah tidak lagi
menjelaskan keadaan orang kafir karena dapat dimengerti yang dimaksud orang kafir itu tentu kebalikan dari orang iman. Orang yang tidak iman pada hal yang gaib, orang yang tidak mengerjakan sholat, orang yang tidak mau zakat, tidak mau infak, tidak iman pada kitab suci, itu kafir. Nah, dalam ayat ini Allah menjelaskan bagaimana mereka bisa menjadi kafir. Hal itu adalah karena memang Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka. Nah, ini yang perlu kita fahami. Jadi benar-benar keimanan ini merupakan anugerah. Sehingga walaupun Nabi Muhammad menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, menjelaskan ayat Al-Quran kepada mereka, Nabi berdakwah dengan gigih, dengan tekun, dengan sabar, dan terus berusaha mengajak mereka untuk meyakini firman-firman Allah, dan Nabi Muhammad menunjukkan bukti-bukti kebenaran firman Allah yang makin lama makin jelas. Tetapi walaupun mereka secara nalar bisa menangkap kebenaran Al-Quran, mereka mendengar, mereka melihat bukti-bukti, tetapi hati mereka yang tidak bisa iman. Allah menutup hati mereka. Nah, di sini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa keimanan ini mutlak pemberian Allah. Kalau toh kita berdakwah, mengajak, menyampaikan kebenaran ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, ini kita sekedar melaksanakan kewajiban sebagaimana Rasulullah SAW. Beliau telah diberi risalah berupa Al-Quran dan Al-Hadis, lalu beliau berdakwah menyampaikan kepada kaum Quraisy pada saat itu dan untuk semua umat manusia ila yaumil qiyamah. Al-Quran ini benar, hak. Tidak ada satu ayat pun yang tidak terbukti, baik di dunia ataupun di akhirat. Semua hal sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Dan semua itu benar. Tetapi faktanya banyak orang yang mengakui kebenaran Al-Quran, tapi mereka tidak bisa iman. Karena memang Allah telah menutup hati mereka. Itulah keadaan orang kafir. Wa minan nas, dan sebagian dari manusia, man, ada orang. Yaqulu, yang berkata siapa orang, amanna, kami iman, billah, kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan pada hari akhir. Padahal wa mahum, tidak ada mereka, bimukminin, orang-orang yang beriman. Nah, ini golongan yang ketiga dari umat manusia. Setelah ada golongan orang yang beriman, lalu ada golongan orang kafir. Nah, sebagian dari manusia ini ada orang yang ucapannya mengatakan amanna billah wa bil yaumil akhir. Kami iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Ini secara lisan. Padahal dalam hatinya wa mahum bimukminin. Sebenarnya hati mereka tidak beriman. Inilah golongan orang-orang munafik yang mereka hanya menampakkan iman secara lahiriah dalam ucapan untuk menutupi kekafiran yang ada di dalam hati mereka. Tujuannya apa?
untuk mencari keselamatan agar mereka juga mendapatkan hak sebagaimana orang-orang Islam. Jadi ayat ini turunnya di Madinah, dan mulai di Madinah muncullah golongan yang ketiga ini, yaitu golongan orang-orang munafik yang ada di dalam kalangan umat Islam. Berarti ini dari kalangan orang-orang Ansor, yaitu penduduk asli Ansor dari suku bangsa Aus dan Khazraj. Tokohnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia masuk Islam pada saat umat Islam menang dalam perang Badar. Jadi pada waktu Nabi hijrah ke Madinah dan mengembangkan Islam di Madinah, dia ini adalah tokoh yang awalnya akan dijadikan sebagai pemimpin kota Madinah. Tetapi ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, dia tidak jadi diangkat sebagai pemimpin Madinah. Awalnya dia tidak mau masuk Islam, bahkan dia sangat benci dan marah. Tetapi setelah mengetahui Nabi dan umat Islam menang dalam perang Badar melawan bangsa Quraisy dengan jumlah yang hanya sepertiga dari pasukan Quraisy. Jadi umat Islam hanya 313 melawan 1000 orang pasukan Quraisy, tapi mereka menang. Abdullah bin Ubay melihat ada tanda-tanda kejayaan umat Islam. Nah, dia takut. Lalu dia ingin mencari selamat. Lalu dia membawa kaumnya untuk masuk Islam. Dia mengucapkan syahadat. Dia menyatakan sebagai orang Islam. Tapi sungguhnya hatinya tetap kafir. Tapi dia menutupi kekafirannya. Jadilah dia golongan munafik di kalangan umat Islam. Dan itu mulai ada ketika di Madinah. Pada waktu Nabi masih di Mekah, kalangan kaum muhajirin belum ada kelompok orang-orang munafik seperti ini. Yukhadi'una, menipu mereka Allah kepada Allah. Walladzina, dan kepada orang-orang amanu yang beriman. Wa ma yakhta'una, dan tidak menipu mereka illa anfusahum, kecuali pada diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan tidak merasa mereka. Jadi mereka mengatakan kami iman. Tujuannya adalah untuk menipu Allah dan menipu orang-orang iman. Padahal dengan mereka menjadi orang munafik, hanya mengucapkan iman secara lahiriah dalam lisan, tetapi hatinya kafir, tetap kafir. Sesungguhnya mereka itu menipu diri mereka sendiri dalam keadaan mereka tidak merasa. Maksudnya, yang akan menanggung akibat dari kemunafikan mereka itu adalah diri mereka sendiri. Di saat nanti di akhirat orang-orang iman Allah selamatkan dari siksaan neraka karena mereka iman lahir batin. Nah, orang-orang munafik walaupun di dunia mereka terselamatkan, dianggap sebagai orang iman, orang Islam, perasaan mereka bisa menipu Allah, bisa menipu pada orang iman yang lain. Sampai mati mereka tetap berada di kalangan orang-orang Islam. Tidak disangka kalau sesungguhnya mereka ini kafir. Nah, itulah orang munafik. Tapi nanti di akhirat Allah tidak menyelamatkan mereka dari siksaan neraka. Bahkan ketika di alam kiamat, di saat Allah memberikan cahaya kepada orang-orang yang beriman, saat itu mereka tidak mendapatkan cahaya tersebut. Dari kiamat akan ketahuan bahwa sesungguhnya batin mereka dulu ketika di dunia itu kafir. Nah, maka dikatakan di sini sesungguhnya mereka itu menipu diri mereka sendiri. Mereka tidak merasa. Perasaan mereka sudah sukses, bisa mengelabui
nabi dan orang-orang iman. Mereka menganggap juga bisa menipu Allah. Nah, tentu tidak bisa. Mungkin nabi dan orang-orang iman ketika di dunia tidak mengetahui kemunafikan mereka. Bisa dikatakan mereka berhasil menipu, tapi itu hanya di dunia. Nah, Allah yang jelas tidak bisa mereka tipu. Sehingga di akhirat Allah tetap membedakan ya, orang iman hukumnya diselamatkan, dimasukkan surga, lah mereka tidak bisa bersama-sama orang iman. Ya. Allah mengetahui isi hati mereka. Ya. Ketika di hari kiamat saja sudah terpisahkan, mereka tidak mendapatkan cahaya. Saat itulah baru mereka merasa bahwa sesungguhnya mereka itu menipu diri mereka sendiri. Di dunia mereka tidak merasa bahwa mereka itu menipu diri mereka. Fi qulubihim, di dalam hati mereka, marad, ada penyakit, yaitu berupa syakkun wa nifaq, penyakit keraguan-raguan dan penyakit kemunafikan. Jadi sifat munafik ini ya sifat yang menipu. Beda antara lahir dan batinnya. Itu penyakit hati itu. Fazadahum, maka menambah kepada mereka siapa Allah? Apanya? Marodon, sakitnya. Jadi ya karena memang Allah tidak memberi hidayah ya, kepada orang-orang munafik ini. Jadi sesungguhnya hati orang munafik ini tidak beda dengan hati orang kafir. Yaitu di dalam hati mereka masih bercokol penyakitnya hati. Sama dengan orang kafir. Mereka selalu ragu. Padahal mereka sudah berada di kalangan orang-orang Islam. Mereka menyaksikan dari dekat bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana para sahabat, bagaimana ketika ayat-ayat Al-Quran diturunkan, mereka tahu persis praktek Nabi dan para sahabat. Tetapi karena hati mereka itu masih sakit, apa yang mereka saksikan, apa yang mereka dengar, tidak bisa menumbuhkan iman dan keyakinan dalam hati mereka. Bahkan mereka terus dalam kebimbangan dan keraguan. Apakah benar apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Apakah Al-Quran, Al-Hadis ini benar? Hati mereka tidak pernah yakin dan mereka selalu dalam keraguan. Nah, kemudian fazadahumullahu maradha. Allah justru semakin menambah keraguan-raguan mereka itu. Jadi gambarannya ya, seperti orang punya penyakit, katakan bisul. Nah, dia sudah bisulen. Lalu ada orang lain nyenggol bisulnya. Nah, tambah sakit. Ya begitulah keadaan orang munafik. Hatinya sudah ragu-ragu, tidak bisa yakin. Allah nggak membuka hatinya, Allah nggak beri hidayah. Nah, di dalam kalangan orang Islam justru tambah keraguan-raguannya. Dia akan menjumpai hal-hal yang justru menambah ragu-ragu terhadap kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi Allah justru memberikan ya fitnah, ada qadar-qadar, kejadian-kejadian yang justru membuat mereka semakin ragu. Itulah keadaan yang Allah berikan kepada mereka ketika di dunia. Karena hati mereka sesungguhnya sakit. Hati mereka itu masih ragu, sama dengan orang kafir. Hanya lisannya saja, hanya tampak lahirnya saja. Mereka seakan-akan menunjukkan mereka itu orang yang beriman, tanpa didasari keyakinan di dalam hatinya. Walahum, dan bagi mereka azabun, siksaan,
alimun yang menyakitkan, bima kanu sebab apa-apa yang ada mereka, yakdzibuna berdusta mereka. Nah, dan nanti di akhirat akibatnya mereka akan mendapatkan siksaan yang menyakitkan, yaitu siksa neraka. Bima kanu yakdzibun, sebab mereka ketika di dunia berdusta. Berdusta di sini maksudnya adalah bagaimana? Ya, apa yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati, itu adalah dusta. Walaupun secara lisan mereka tidak mengucapkan kalimat dusta, artinya bisa jadi ucapan mereka itu benar. Selain dalam urusan keimanan, mereka bisa jadi tidak berdusta. Bisa jadi mereka juga tidak menipu. Tetapi ketika mereka menyatakan iman atau mengerjakan perbuatan-perbuatan orang iman, namun hatinya sesungguhnya tidak meyakini atas apa yang mereka kerjakan, bahwa itu adalah suatu kebenaran, itu adalah jalan untuk masuk surga selamat dari neraka, tidak yakin, maka berarti dia telah berdusta. Itulah dusta yang sebenarnya. Jadi dusta di sini ya, ketidakcocokan antara lahir dan batin, itu adalah dusta. Dan itulah keadaan orang munafik. Akibatnya mereka akan mendapatkan siksaan nanti di akhirat. Akan dipisahkan dari orang-orang yang beriman. Wa idza qila, dan ketika dikatakan lahum bagi mereka orang-orang munafik, la tufsidu, jangan berbuat kerusakan kalian, fil ard, di bumi. Qalu, maka menjawab mereka, innama nahnu muslihun. Innama nahnu, sesungguhnya kami, muslihun, orang-orang yang berbuat baik. Jadi yang kami lakukan ini tidak lain adalah kebaikan. Itu innama nahnu muslihun. Jadi orang-orang munafik ini ketika dinasehati, la tufsidu fil ard, janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi ini. Yang dimaksud berbuat kerusakan adalah melanggar peraturan-peraturan Allah, atau berbuat maksiat, karena kemaksiatan itu penyebab terjadinya kerusakan di bumi. Ketika mereka dinasihati, janganlah kalian maksiat, janganlah kalian melanggar, janganlah kalian lepas dari ketaatan terhadap Rasul. Nah, mereka menjawab, innama nahnu muslihun. Nah, jawaban mereka ini adalah ketika mereka diketahui, ya diketahui dekat-dekat dengan pelanggaran itu. Ya kalau di zaman Nabi dulu, di antara yang dimaksud berbuat kerusakan di sini adalah berasi-asian dengan orang-orang kafir. Di antara ifsad fil ard. Karena ada orang Yahudi yang sudah menyatakan masuk Islam, tapi sungguhnya mereka masih berhati Yahudi. Sehingga dalam banyak kesempatan mereka berkumpul-kumpul sesama orang Yahudi, bahkan secara diam-diam merencanakan makar atau ya, menunjukkan kebencian kepada Nabi Muhammad dan umat Islam. Itu yang terjadi. Atau mereka berkumpul dengan sekutu-sekutu mereka di masa sebelum Islam.
Nah, ketika mereka diingatkan, kamu kan orang iman, ya, harus menjaga pergaulan, jangan banyak kumpul-kumpul dengan orang-orang yang membenci, bahkan merintangi orang-orang Islam. Nah, mereka saat itu beralasan, innama nahnu muslihun. Kami hanya untuk memperbaiki pergaulan saja, atau kami hanya budi luhur, menjaga. Kami tidak lahir batin di sana. Kami tetap iman, hati kami Islam. Nah, itulah jawaban mereka. Ala, ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka, hum, mereka, ya mereka itu, al-mufsidun, orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, di sini disebutkan innahum hum al-mufsidun. Ya, kalau dalam bahasa kita, sesungguhnya mereka, hum, ya mereka itu. Nah, ini penegasan. Ya, bukan yang lain. Hum, ya mereka itu, al-mufsidun, orang-orang yang berbuat kerusakan. Walakin, tetapi, la yash'urun, tidak merasa mereka. Ya. Jadi mereka perasaannya untuk berbuat baik dalam pergaulan. Ya. Mereka mengatakan begitu. Dan mungkin hati mereka juga sama sekali tidak merasa bersalah. Ya. Dalam masalah itu. Mereka anggap wajar kok. Bahkan tidak benar kalau kita mengucilkan mereka. Itu dalam pikiran mereka. Tetapi sesungguhnya, ya, kalau hati mereka itu adalah hati yang ragu-ragu dan hati yang munafik terhadap kebenaran, ya, dengan perbuatan mereka itu sebenarnya mereka telah berbuat kerusakan. Wa idza qila lahum, dan ketika dikatakan kepada mereka, aminu, imanlah kamu sekalian, kama amana, sebagaimana beriman siapa an-nasu, manusia, maksudnya orang-orang iman atau para sahabat Nabi. Qalu, maka menjawab mereka, orang-orang munafik, anu'minu, adakah iman kami, kama amana, sebagaimana beriman siapa as-sufaha, orang-orang yang bodoh. Jadi orang-orang munafik ini menganggap orang-orang iman atau para sahabat Rasul sebagai orang-orang yang bodoh. Mereka menganggap orang yang bisa taat itu orang yang bodoh. Kenapa sih kok selalu taat kepada Muhammad? Itu kata mereka. Tanpa banyak berpikir, tanpa melihat madarat atau manfaat menurut pemikiran mereka. Ala, ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka, orang-orang munafik, hum, ya mereka itu, orang-orang munafik, as-sufaha, adalah orang-orang yang bodoh. Jadi ingat, justru orang-orang yang bodoh itu adalah mereka, bukan para sahabat Nabi. Walakin, akan tetapi, la ya'lamun, tidak mengetahui mereka. Nah, ini ketika orang-orang munafik dinasihati, imanlah kalian sebagaimana imannya para sahabat. Nah, jadi bagaimana imannya para sahabat? Ya mereka iman lahir batin, dengan dibuktikan selalu mentaati perintah Allah dan perintah Nabi mereka. Kita tahu ayat Al-Quran pada masa itu turunnya bertahap. Perintah-perintah Allah juga turunnya bertahap. Setiap
ada perintah dari Allah, dan kemudian Nabi juga menyampaikan wahyu yang berupa petunjuk-petunjuk pelaksanaan perintah-perintah itu. Di samping itu, Nabi juga melakukan ijtihad-ijtihad agar petunjuk dari Allah yang berupa wahyu ayat-ayat Al-Quran maupun hikmah yang beliau terima dalam wahyu Allah itu bisa dilaksanakan oleh umat Islam pada saat itu. Nabi pun melakukan ijtihad-ijtihad, perintah-perintah. Contohnya, ya ketika Nabi diperintah untuk berperang, membalas perlakuan orang-orang kafir Quraisy ketika mereka dahulu menganiaya Nabi dan umat Islam di saat berada di kota Mekah, sehingga menyebabkan Nabi dan umat Islam harus hijrah ke Madinah. Nah, 2 tahun setelah Nabi berada di Madinah, turunlah ayat yang memberi izin untuk Nabi membalas perlakuan orang-orang kafir Quraisy. Berarti Nabi diperintah untuk memerangi. Nah, kemudian Nabi beristihad bagaimana bisa melaksanakan perintah Allah ini. Nabi berusaha. Saat itu kebetulan Nabi mendengar ada rombongan pedagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan pulang dari Syam menuju Mekah dan mesti lewat kota Madinah atau lewat di daerah wilayah Madinah. Maka Nabi mencegat, maksudnya wilayah itu ya di arah Madinah. Nabi berusaha mencegat untuk melaksanakan perintah Allah membalas perlakuan penganiayaan yang pernah dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Itu bentuk ijtihad Nabi saat itu. Tapi ternyata Allah menghendaki lain, bahwa justru Allah menghendaki Nabi berperang melawan pasukan tentara kafir Quraisy, bukan rombongan pedagang. Ya, ternyata Abu Sufyan mengetahui rencana Nabi, lalu Abu Sufyan mengirim kabar kepada Abu Jahal, sehingga Abu Jahal mengerahkan pasukan tentara untuk mencegat tentara Nabi atau pasukan orang Islam. Sehingga terjadilah peristiwa Perang Badar. Perang Badar terjadi tanpa ada rencana sebelumnya. Allah yang menghendaki. Nabi tidak merencanakan. Ya, inilah salah satu contoh bagaimana Nabi pun sebagai Rasul juga melakukan ijtihad, bisa dikatakan sebagai imam dari para sahabat saat itu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hikmah yang Nabi terima sebagai wahyu. Dan ternyata justru dengan terjadinya perang Badar, Allah memberi pertolongan kepada orang-orang Islam. Allah menampakkan, menunjukkan kebenaran dari agama Islam, sehingga umat Islam bisa menang walau pasukan mereka hanya berjumlah 1/3 dari pasukan kafir Quraisy. Dan kemudian dari peristiwa itulah Abdullah bin Ubay masuk dalam Islam untuk mencari keselamatan, karena melihat potensi dari umat Islam yang bisa memiliki kekuatan dan untuk menyelamatkan diri. Nah, tetapi di kalangan umat Islam, Abdullah bin Ubay tidak bisa iman sepenuhnya. Banyak kemudian perintah-perintah Nabi
yang tidak dia laksanakan, yang tidak bisa dia taati. Di antaranya yang menonjol adalah orang-orang munafik ini tidak bisa meninggalkan berasi-asian atau tetap menjalin hubungan secara lahir batin dengan orang-orang kafir. Jadi iman mereka tidak sepenuhnya sehingga tidak mentaati perintah-perintah Nabi. Sedangkan para sahabat, orang-orang yang beriman, keimanan mereka itu total. Sampai dalam hadis Nabi gambarkan, innamal mu'min kal jamalil anif. Sesungguhnya orang iman itu bagaikan onta yang dikeluh. Onta itu hewan yang jinak, mudah dikendarai oleh manusia. Lalu masih dikeluh, hidungnya diikat untuk dikendalikan. Jadi maksudnya sangat taat. Itulah orang iman. Nah, orang munafik menganggap orang iman yang penuh ketaatan kepada Allah dan Rasul ini dianggap sebagai orang bodoh. Jadi orang taat itu dikatakan bodoh. Manusia kan punya pikiran. Nabi kan juga manusia biasa. Manusia kan punya kehendak. Kan bisa bebas. Ada kehendak-kehendak yang tidak harus ditundukkan kepada sesama manusia. Nah, itulah dalam pikiran orang-orang munafik, sehingga mereka memandang orang-orang iman, khususnya para sahabat saat itu, sebagai orang-orang yang bodoh. Mereka mengatakan, masa kami harus iman sebagai mana imannya orang-orang yang bodoh? Kami iman dalam ucapan saja, tapi kalau untuk taat sepenuhnya, sebagaimana imannya para sahabat, oh nanti dulu. Kita kan manusia. Kalau urusan keduniaan, urusan aturan kemasyarakatan, nah, kita kan bisa berpikir mana yang maslahah, mana yang madorot. Nah, tidak bisa kita mentaati begitu saja. Itu kan orang bodoh kalau begitu. Ala, ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka, mereka as-sufaha, justru mereka itulah orang yang bodoh. Jadi sebenarnya di mata Allah, orang yang pintar itu adalah orang yang mau taat kepada Allah dan Rasul. Itulah orang yang pintar. Dan itulah orang-orang iman. Dalam hadis qudsi Allah pernah berfirman, Abna Adam ati robbaka tusama akilan wala taksihi fatusama jahilan. Wahai anak Adam, taatlah kepada Tuhanmu, maka kamu akan disebut sebagai orang yang akil, yaitu orang yang pandai. Jadi orang yang taat kepada Tuhannya, kepada Rasul Allah, itu orang yang pandai. Sebab dia mentaati Allah dan Rasul Allah. Allah sebagai Khaliqul Khalqi, Rabbal Alamin. Berarti orang pandai kalau mentaati pada Rabbal Alamin. Wala taksihi fatusama jahilan, kamu jangan menentang kepada Allah. Bodoh kamu kalau menentang kepada Allah. Juga menentang kepada Rasul. Karena Rasul adalah sebagai pelaksana dari syariat yang sudah Allah tetapkan. Walakin layak lamun, orang-orang munafik tidak tahu bahwa sebenarnya mereka lah orang yang bodoh, karena mereka tidak bisa mentaati perintah Allah dan Rasul dengan sepenuhnya. Wa idzalaku, dan ketika berjumpa mereka, ketika bertemu mereka orang-orang munafik, alladzina amanu, pada orang yang beriman, qalu, maka berkata mereka orang munafik, amanna, kami iman. Tapi wa idza khalau, dan ketika lewat mereka orang munafik, ila syayatinihim,
pada setan-setan mereka. Maksudnya ila ashabihim minal munafiqin wal musyrikin, yaitu teman-teman mereka dari kalangan orang munafik dan orang-orang musyrik. Jadi Allah menyebut teman-teman mereka dari kalangan munafik dan musyrik itu sebagai setan-setan mereka. Jadi orang yang mempengaruhi pada kejelekan, orang yang mempengaruhi pada maksiat terhadap Allah, itu ya disebut setan. Padahal itu teman mereka. Qalu, berkata mereka orang munafik, inna ma'akum, sesungguhnya kami beserta kalian setan-setan itu. Innama nahnu, sesungguhnya kami mustahzi'un, orang-orang yang menghina kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini orang-orang munafik ketika bertemu orang-orang iman, mereka mengucapkan amanna, kami iman. Tetapi ketika mereka lewat pada perkumpulan teman-teman mereka, yaitu sesama orang-orang munafik, atau kepada kelompok orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka berkata, inna ma'akum. Jadi kami tetap bersama kalian, kami tetap golongan kalian. Kami bukan orang Islam yang sebenarnya. Kami di kalangan orang Islam itu hanya untuk menjaga pergaulan, tapi hati kami tetap bersama kalian. Ya, kalian orang-orang sesama munafik dan orang-orang musyrik. Innama nahnu mustahzi'un. Kami di kalangan orang-orang iman itu hanya untuk menghina. Bagaimana maksudnya? Begini. Jadi kalau ada sebagian dari orang munafik ini keluar masuk, dalam arti kadang di kalangan orang Islam, lalu keluar, mereka bergabung dengan teman-temannya yang kafir atau sesama munafik, sehingga tampak meninggalkan orang Islam. Nah, ini akan jadi penghinaan bagi orang Islam. Bagaimana? Orang akan mengatakan, lihat itu, sebagian orang Islam ada yang murtad. Sebagian orang Islam ada yang keluar dari kelompok kaum muslimin. Mereka kembali kepada kalangan kaum musyrikin atau kepada orang-orang munafik yang sudah dikenal keluar dari kelompok orang-orang Islam. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan gambaran kurang lebih secara rincinya, jadi di kalangan orang-orang munafik ini ada yang sebagian memang pada akhirnya menampakkan kemunafikannya. Jadi tidak betah atau ya tidak bisa berlama-lama dalam keadaan munafik, sehingga mereka akhirnya tampak bergabung dengan kaum musyrikin. Nah, sehingga muncul kelompok orang-orang musyrik bergabung dengan orang-orang munafik yang sudah keluar dari kelompok orang Islam. Nah, ini yang dimaksud syayatinihim. Nah, kemudian yang dinasihati ini adalah orang-orang munafik yang masih berada dalam kelompok orang Islam. Mereka ini orang munafik tapi masih ada di kalangan orang Islam. Sementara sebagian orang munafik ada yang sudah keluar, mereka bergabung dengan orang-orang musyrik. Ya, sudah muncul gabungan musyrikin dan munafikin. Nah, orang-orang yang
masih mondar-mandir ini, ya, mereka ketika kepada orang iman atau orang Islam mereka menyatakan kami Islam, tetapi ketika mereka bergabung dengan teman-teman mereka, setan-setan mereka, yaitu teman-temannya munafik yang sudah keluar dan bersama orang-orang musyrik, mereka katakan kami di sana itu hanya untuk menghina mereka. Gini, sebentar lagi kami juga akan keluar. Sehingga kan mereka semakin terhina. Makin banyak dari orang-orang yang berada dalam kelompok umat Islam keluar meninggalkan kelompoknya, bergabung dengan kelompok orang-orang musyrik dan orang-orang munafik. Nah, itu yang dimaksud ucapan mereka, innama nahnu mustahziun. Kami sementara saja di sana, nanti akhirnya keluar. Nah, dengan kami keluar, beberapa yang lain juga keluar, kan makin tampak, oh sebenarnya di dalam umat Islam itu ya tidak kompak sepenuhnya. Ada yang keluar. Padahal sebenarnya yang keluar itu memang aslinya bukan orang iman. Yang keluar itu memang orang-orang yang hatinya sama dengan orang musyrik dan orang munafik yang sudah keluar. Hati mereka itu sama. Hanya sebagian masih ada di kalangan orang-orang yang beriman. Nah, demikianlah gambaran yang dimaksud dalam ayat ini. Sehingga orang-orang munafik yang masih di kalangan orang iman ini, inilah yang disebutkan dari awal. Mereka itu menipu sesungguhnya. Ya. Karena mereka tidak di luar. Kenapa? Karena mereka memang berhasil menutupi diri di kalangan orang-orang Islam. Sehingga tidak tampak bahwa mereka itu sebenarnya orang munafik. Nah, di sini. Jadi mereka betul-betul menutup. Sehingga tidak tampak kalau mereka itu menipu. Dan mereka tidak merasa menipu. Secara lahiriah. Tidak ada tanda-tanda menipunya, mereka bisa menutup. Tetapi dengan hati mereka yang ketika masih ada di kelompok orang Islam tidak bisa iman karena Allah menutup hati mereka, tidak bisa menerima kebenaran Al-Quran dan hadis Nabi di kalangan umat Islam. Nah, berarti sesungguhnya mereka itu menipu diri mereka sendiri. Hati mereka masih sakit dan Allah akan menambah sakitnya sehingga pada saatnya ya terbukti, akhirnya mereka kecewa juga. Akhirnya juga keluar, bergabung dengan kelompok orang musyrik dan munafik-munafik yang sudah keluar lebih dahulu. Karena Allah menambah rasa sakit mereka. Nah, dalam prosesnya, orang-orang seperti ini, memang ketika mereka dinasihati, kamu jangan berbuat kerusakan, jangan melanggar, supaya tetap taat. Mereka tidak bisa mentaati. Bahkan mereka menganggap orang yang taat itu sebagai orang yang bodoh. Lalu semakin tampak kemunafikannya ketika mereka sudah sering mondar-mandir. Jadi akhirnya nggak betah juga, akhirnya mondar-mandir. Nah, ketika mondar-mandir ini, ya, di kalangan orang Islam mereka mengatakan amanah, tapi ketika di kalangan orang kafir dan munafik, mereka mengatakan kami akan menghina orang-orang Islam itu, akan kami jatuhkan. Nanti kalau kami keluar, kan mereka akan jatuh. Dan itulah yang terjadi. Akhirnya ya memang ada kelompok yang terus keluar. Tapi yang tetap di dalam umat Islam juga ada. Justru termasuk tokohnya, yaitu Abdullah bin Ubay. Tetap bertahan dia di kalangan umat Islam. Dan dalam perjalanan sejarah selanjutnya, ya, dia selalu membuat kerusakan di kalangan umat Islam. Banyak peristiwa-peristiwa, ya, terutama nanti pada waktu Perang Uhud.
mulai tampak itu kemunafikannya orang-orang munafik ini. Jadi ini keadaan setelah perang Badar, ketika mereka masuk dalam Islam. Nah, beginilah tingkah polanya orang-orang yang hatinya sebenarnya tidak iman. Allah yastahzi'u, akan menghina siapa Allah bihim pada mereka, wa yamudhum, dan akan memanjangkan siapa Allah pada mereka, atau membiarkan siapa Allah pada mereka, fi tuyanihim, di dalam kedurhakaan mereka, yakmahun, dalam keadaan bingung mereka, yakmahuna fi tuyanihim, mereka mengatakan akan menghina pada orang-orang iman, menjatuhkan orang-orang iman dengan perilaku kemunafikan mereka yang mondar-mandir di antara kalangan orang iman dan orang-orang musyrik. Tetapi sebenarnya Allah lah yang menghinakan mereka. Allahu yastahzi'u bihim. Maksudnya di sini adalah Allah akan menghinakan mereka nanti pada hari kiamat. Itu kalau bagi mereka yang sampai mati tetap di kalangan umat Islam. Tapi bisa juga Allah menghinakan mereka pada akhirnya, dalam perjalanan mereka juga akhirnya keluar dari kelompok umat Islam, dan setelah di luar, ya Allah akan menjadikan mereka hina. Jadi Allah menghina itu bisa di dunia, tapi yang paling pokok ya di akhirat, semua orang munafik nanti akan Allah hinakan, yaitu dengan Allah beri siksaan. Jadi mereka akan terhina pada saat mereka terpisah dari kalangan orang-orang iman. Itu di hari kiamat nanti, ketika Allah perintah kepada manusia untuk mengikuti Tuhannya masing-masing, semua umat mengikuti Tuhannya. Yang syirik-syirik mengikuti Tuhannya. Tinggal umat yang menyembah kepada Allah, termasuk di dalamnya orang-orang munafik, karena mereka memang menyembah kepada Allah, tidak syirik. Yang tidak syirik, tapi walaupun tidak syirik kepada Allah, mereka tidak iman. Nah, ini. Jadi ada orang yang tidak syirik tapi tidak iman. Karena iman itu pada Allah, pada kitab suci, dan semua yang diterangkan dari kitab suci. Nah, ketika hanya iman sebagian dan kufur sebagian terhadap syariat Allah, itu ya termasuk golongan orang kafir atau munafik ini. Nah, saat itu mereka masih berada dalam kelompok orang iman, tetapi pada akhirnya Allah memisahkan. Allah akan memisahkan pada saatnya. Orang-orang yang betul-betul iman lahir batin akan Allah beri cahaya, tetapi bagi orang-orang munafik akan tampak kemunafikannya saat itu. Akhirnya mereka juga digiring masuk neraka juga bersama orang-orang kafir. Walaupun mereka ini bukanlah orang-orang yang syirik, bukanlah orang-orang yang penyembah berhala. Jadi nanti di hari kiamat akan tampak penghinaan Allah pada mereka. Sementara di dunia Allah membiarkan mereka dalam kedurhakaan mereka dan dalam keadaan bingung. Jadi mereka tetap dalam kedurhakaan, tetap tidak bisa iman sepenuhnya, tidak bisa taat kepada Allah dan Rasul, dan selalu mengikuti perintah-perintah Rasul. Mereka tidak bisa lakukan sebagaimana para sahabat Nabi, sebagai orang-orang iman pada masa itu. Mereka tidak bisa mengikuti, tapi mereka bingung karena mereka berada di kalangan umat Islam. Mereka mendengar kebenaran-kebenaran itu, mereka saksikan bukti-bukti kebenaran itu, tapi hati mereka menolak, sehingga mereka bingung, dan Allah biarkan mereka terus dalam keadaan bingung. Bahkan sebagian ada yang sampai akhir hayatnya tetap dalam keadaan bingung, tidak keluar. Sebagian keluar, tapi sebagian juga ada yang tetap di dalam kalangan Islam, tapi keadaan terus bingung, terus ragu-ragu, tidak pernah iman, karena memang Allah sudah menutup hati mereka, Allah tidak memberikan hidayah. Ulaika, mereka itulah alladzina, orang-orang ishtarau, yang menukarkan mereka ad-dhalalata, pada kesesatan, bil huda, dengan petunjuk.
Fama robihat, maka tidak beruntung apa tijaratuhum, dagangan mereka. Wa makanu, dan tidak ada mereka muhtadin, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang menukarkan kesesatan dengan hidayah. Maksudnya, mereka pada awalnya sempat mendapatkan hidayah. Tapi kemudian mereka tukarkan dengan kesesatan. Jadi mereka itu punya hidayah. Kemudian hidayah ini mereka lepas. Mereka tukar dengan kesesatan. Akhirnya ya mereka mendapatkan kesesatan itu. Sehingga Allah berfirman, fama robihat tijaratuhum, berarti tukar menukar mereka ini tidaklah untung. Jadi tukar menukar hidayah dengan dolalah, punya hidayah ditukarkan dolalah, itu adalah perdagangan yang rugi atau tidak untung. Jadi semestinya ketika mereka sudah mendapatkan cahaya hidayah, lalu mereka bisa berada di kalangan orang-orang Islam, mereka berusaha agar hidayah yang sudah Allah berikan itu semakin lama semakin bertambah, semakin mantap, semakin yakin, dengan cara selalu mengikuti perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasul yang diberikan di kalangan umat Islam. Itulah cara untuk menambah hidayah. Nah, tetapi orang munafik tidak melakukan ini. Mereka hanya mendapat hidayah di awal, melihat ada titik-titik kejayaan di kalangan umat Islam. Lalu mereka berusaha masuk Islam dan sempat menerima kebenaran, tapi kemudian dengan perintah-perintah Allah serta Rasul berikutnya, mereka tidak bersungguh-sungguh untuk mentaati. Akhirnya lama-kelamaan hidayah yang sudah Allah berikan itu Allah cabut. Jadi ini berlaku firman Allah, falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika mereka sudah sedikit menyimpang, maka Allah semakin menyimpangkan hati mereka. Sehingga lama-lama hidayah itu hilang. Jadi awalnya mereka masuk Islam, tapi sesungguhnya penyakit hati mereka belum hilang sepenuhnya. Akhirnya dalam Islam ragu-ragu. Lalu terus maksiat, tidak bisa mentaati perintah-perintah Allah Rasul sebagaimana para sahabat. Lama-kelamaan ya, akhirnya mereka kembali lagi bergabung bersama kaum musyrik atau munafik yang sudah keluar, atau mereka tetap terus-menerus dalam kebingungan di kalangan umat Islam, dan mereka wa makanu muhtadin, selamanya mereka tidak mendapatkan hidayah. Itulah begitu sengsara dan nistanya kehidupan orang-orang munafik ketika mereka berada di alam dunia. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.